Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa, Naila, dan Raisa, mohon maaf hari ini ternyata tidak jadi ICB-nya karena ada kendala dengan handphone Ustazah. Mungkin sinyal sih sebetulnya, tapi sinyal juga penuh. Jadi Ustazah tidak tahu kenapa tidak bisa untuk video call bahkan nelpon. Tapi tidak apa, Ustazah menggantinya dengan sedikit tausiah yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwat kelas 7 Ibnu Rushd yang insyaallah hari ini memiliki banyak kesempatan untuk berbuat baik. Raisa, Naila, Najwa, ada satu hal penting yang ingin Ustazah sampaikan ke kalian dan terutama untuk Ustazah sendiri, karena setiap tausiah itu yang pertama kali harus diberikan adalah diri kita. Jadi kita harus mentausiahi diri kita dulu baru orang lain. Mungkin kalian pernah mendengarkan cerita ini mengenai seseorang yang oleh Allah itu dijamin masuk surga. Dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi seperti yang kita ketahui, para istri-istri Nabi, kemudian as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang awal masuk surga, bahkan ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga, itu sudah pasti masuk surga karena rahmat Allah. Nah, suatu ketika Rasulullah sedang mengadakan pertemuan dengan sahabat-sahabatnya di masjid. Sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak ya. Nah, pada saat Rasulullah sedang berbicara, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang, dan hanya malaikat Jibril yang tahu. Hanya Rasulullah yang tahu kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kemudian duduk di samping Rasulullah. Masya Allah ya, seorang malaikat penghulu para malaikat, malaikat yang paling utama duduk di samping manusia yang paling utama juga. Malaikat Jibril duduk di samping Rasulullah. Malaikat Jibril berbisik kepada Rasulullah. Beliau menyampaikan satu kabar gembira. Ya Rasulullah, tunggulah sebentar lagi. Jadi jangan dibubarkan dulu nih kajiannya, pertemuan dengan sahabat-sahabatnya jangan dibubarkan dulu. Tunggulah sebentar lagi. Ada apa? Kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini seorang manusia yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat Jibril pulang, pergi, dan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi disampaikan kembali oleh Rasulullah ke sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa malaikat Jibril mendatangiku, kemudian menyampaikan satu kabar bahwa sebentar lagi akan datang ke masjid ini seorang manusia yang oleh Allah dijanjikan surga. Nah, sahabatnya bingung dong gitu. Siapa? Gitu kan, sahabat-sahabat Rasulullah di sini yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga gitu. Kemudian Rasulullah meminta mereka untuk menunggu saja. Nah, sambil menunggu ternyata datanglah seorang manusia biasa yang pakaiannya juga sederhana masuk ke masjid itu. Nah, sahabat-sahabat Rasul mengamati apa yang dilakukan oleh orang ini. Kenapa sampai dia tuh dijanjikan masuk surga? Dia sholat 2 rakaat. Kata sahabat Rasul, sama, kami juga sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Kemudian ketika sholat pun, sholat wajib mereka bareng dengan orang ini, sholatnya juga biasa saja, tidak ada yang beda. Setelah sholat wajib selesai, zikirnya pun tidak lebih lama sebetulnya dari sahabat-sahabat Rasul. Zikirnya biasa. Kemudian sholat sunnah lagi setelah sholat wajib juga biasa. Makin penasaran dong sahabat-sahabat Rasul, makin penasaran. Apa sih yang membuat beliau ini dijanjikan surga oleh Allah? Nah, orang ini akhirnya setelah selesai ibadah kan keluar. Setelah menyalami Rasulullah, setelah menyalami sahabat-sahabat lainnya, ia keluar dari masjid. Nah,
sahabat Rasulullah makin penasaran dan pengen tahu kenapa orang ini dijanjikan surga. Akhirnya diikutilah orang ini sampai ke rumahnya. Setelah di rumah, mereka bertamu seperti tuan rumah pada umumnya. Laki-laki ini menjamu mereka dengan hidangan yang layak. Tapi rumahnya biasa saja sebetulnya, tidak ada yang istimewa. Kebaikannya pun seperti orang lain, normal seperti orang lain. Nah, akhirnya karena makin penasaran, diutarakanlah ke orang ini, kenapa kok dia sangat istimewa di mata Allah. Akhirnya ditanya. Salah satu sahabat Rasul bertanya, "Hai fulan." Fulan itu cara kita menyebut orang lain yang memang tidak diketahui namanya. Kalau laki-laki, kalau perempuan fulanah. "Hai fulan, apa sih keistimewaan ibadahmu? Ibadah apa yang kamu lakukan tapi tidak kami lakukan?" Si fulan ini bingung, maksudnya apa? Kemudian para sahabat menyampaikan apa yang diceritakan oleh Rasulullah di masjid tadi. Jadi Rasulullah mengatakan kepada kami, Rasulullah menceritakan kepada kami bahwa kamu adalah salah satu hamba Allah yang dijanjikan surga. Tapi kami bingung, apa ibadah spesial yang sudah kamu lakukan? Nah, berapa rakaat tahajudmu? Berapa juz tilawahmu? Berapa banyak kamu puasa sunnah? Disebutkan, ditanya, disebutkan lagi, ditanya. Dia menjawab sama seperti yang lain ternyata. Tidak sedermawan seorang Utsman sedekahnya. Tidak setaat Abu Bakar Asy-Siddiq ternyata. Biasa saja seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti teman-teman Rasulullah yang lainnya. Kemudian ditanya lagi, terus kenapa kok kamu dianggap spesial di mata Allah? Akhirnya dia mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu yang mungkin itu adalah amalan spesial yang membuat Allah menakdirkan orang ini untuk masuk surga. Jadi dia mengatakan kepada sahabat-sahabat Rasul, "Aku punya satu aktivitas rutin yang selalu kulakukan sebelum tidur." "Apa itu?" Mereka menyimak dengan serius. Apakah sholat? Apakah membaca Quran berkali-kali sampai khatam berkali-kali? Kemudian orang ini menjawab, "Sebelum tidur, sebelum memejamkan mata, aku selalu memaafkan orang-orang lain yang sudah berbuat salah kepadaku. Selalu mengikhlaskan apa yang dilakukan orang lain kepadaku." Gitu. Jadi ternyata orang ini sebelum tidur, sebelum benar-benar memejamkan mata, dia berusaha bersihkan hatinya dari rasa benci, dia bersihkan hatinya dari rasa tidak suka, rasa marah, rasa kesal terhadap orang lain, dan memaafkan apa yang dilakukan orang lain jika itu buruk terhadap dirinya. Dan inilah yang akhirnya membuat Allah makin cinta kepada dia. Jadi sebelum dia menutup mata, karena kita nggak tahu kan setelah kita tidur apakah kita akan bangun lagi. Setelah kita tidur apakah kita akan mati justru. Jadi dia tidak ingin seandainya dia mati ketika tidur, dia mati dalam keadaan hatinya kotor. Nah, karena itulah dia berusaha membersihkan hatinya, dia memohon ampun kepada Allah dan juga mengikhlaskan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Gitu. Jadi akhwat kelas 7 yang insya Allah sayangi, Raisa, Najwa, Naila, kita tahu bahwa dalam berinteraksi kita pasti pernah melakukan kesalahan, dan kita juga tahu bahwa orang lain pun pasti pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja kepada kita. Nah, supaya kesalahan-kesalahan yang kita semua lakukan satu sama lain itu bersih dan tidak dianggap dosa yang kemudian berkepanjangan oleh Allah, dicatat oleh malaikat menjadi pemberat dosa kita justru ya di akhirat nanti. Yuk kita sama-sama saling mengingatkan, jika memang kita pernah bersalah kita mohon maaf, kita mohon ampun kepada Allah. Jika bisa disampaikan langsung ke yang bersangkutan, kita utarakan.
Dan yang kedua, jangan sungkan untuk mengikhlaskan setiap baik kecil atau besar kesalahan orang lain yang sudah pernah dilakukan kepada kita. Jadi dengan begitu kita tidak hanya memberikan maaf, kita tidak hanya meminta maaf atas kesalahan kita, tetapi juga memberi maaf atas kesalahan orang lain. Jadi benar-benar kita mulai lagi dari nol, kita bersih, kita sama-sama untuk membersihkan diri. Kita minta maaf, kita juga memberikan maaf, bahkan sebelum diminta sekalipun, gitu ya, supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, supaya hati kita tidak terbebani dengan kotoran, tidak terbebani dengan kekesalan-kekesalan kecil yang nantinya akan mengganjal aktivitas ibadah kita. Baik, itu saja mungkin ya yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan ada sekecil apapun itu hikmah yang bisa kalian dapat dan bisa kalian aplikasikan. Pesan Ustazah, tetap bersemangat menjadi akhwat solihah, akhwat yang hebat, muslimah yang hebat, yang ibadahnya melangit, tetapi kerendahan hati kita tetap membumi, tetap mengakar, tetap low profile, tetapi juga harus berkarya yang banyak. Tidak sungkan jika harus berkompetisi dengan laki-laki, jangan mau kalah dengan ikhwannya. Kita harus tunjukkan bahwa muslimah pun bisa berkarya, bisa memberikan kontribusi, bisa berprestasi, bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke, kita tutup ICB kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah ampuni dan maafkan segala kesalahan kita. Ustazah minta maaf kepada Najwa, kepada Naila, kepada Raisa jika selama berinteraksi kurang lebih 1 bulan ini sudah pernah menggores hati kalian dengan hal-hal yang tidak baik, baik itu perkataan Ustazah, baik itu chattingan dari Ustazah, baik itu sikap Ustazah mohon maaf. Dan insya Allah sebagai guru, sebagai orang tua kalian, Ustazah pun berusaha mengikhlaskan seandainya tanpa sengaja apa yang kalian lakukan pernah membuat Ustazah merasa tersinggung, merasa kesal dan sebagainya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sayang untuk kalian dan orang yang ada di rumah. Mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.